Kakak harap adik-adik semua yang di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik yang di rumah, Kakak Vika di sini tidak sendiri loh. Kakak Vika ditemani oleh dua teman Kakak Vika, Riz. Halo adik-adik. Dan juga dua teman adik-adik sekalian. Halo teman-teman. Iya adik-adik, di sini kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu online GPI Papua jenjang anak remaja. Untuk itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kakak Vika ajak kita semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Baik adik-adik, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Masih tetap semangat adik-adik. Kita masih ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita sudah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu Kakak Vika mengundang semua berdiri. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah
berdoa. Untuk itu semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Di saat ini Tuhan, lewat sekolah minggu online, biarlah dari awal, pertengahan sampai berakhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami pun akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, agar ketika firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, kami mampu melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah melalui firman-Mu bagi kami ya Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 13. Dengan perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Mereka masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas abang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terabang mendapatkan aku. Di tangannya ada beras yang diambilnya dengan sepi dari atas mesta. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenyap sungguh sepi, tidak ada lagi yang mendiam, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sungguh sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baik adik-adik, saat ini kita akan berdiskusi bersama ya dengan materi Nabi Yesaya. Untuk itu, Kakak Vikaris mau tanya untuk adik-adik, siapa itu Nabi Yesaya? Yesaya adalah seorang nabi. Ya, penting tidak kita belajar tentang Nabi Yesaya? Iya, penting kakak. Untuk itu, saat ini Kakak Vikaris minta Kakak Mei untuk menjelaskan latar belakang dari Nabi Yesaya. Ya Kakak Vika Eti, Nabi Yesaya ini dia merasa bahwa dirinya berdosa, sehingga dia takut untuk berjumpa dengan Allah. Ya adik-adik, dari keberdosaan tadi Allah memakai Yesaya. Nah dari situ Allah mulai menguduskan Yesaya untuk melakukan tugas dan panggilan yang Allah inginkan. Iya Kakak Eti. Nah, Nabi Yesaya dia tidak lagi tawar-menawar dengan panggilan Tuhan. Dia langsung menerima panggilan Tuhan. Bahkan dia berkata, inilah aku, utuslah aku.
Ya, adik-adik, Kakak Vikaris mau tanya lagi nih. Tujuan Allah memanggil Yesaya untuk apa? Saya kakak, untuk dapat menghasilkan umat yang kudus melalui sebuah proses yang panjang dan berat. Iya, betul sekali Adi Mei. Dan adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pesan firman Tuhan saat ini adalah Tuhan memanggil Nabi Yesaya sebagai nabi. Hari ini juga Tuhan memakai kita sebagai anak-anak remaja untuk terus menyuarakan pertobatan dan keselamatan ke dalam dunia ini. Dari itu, kita harus menjadi alat kesaksian bagi dunia ini dan jangan pernah menunjukkan kesombongan dan merasa diri mampu atau hebat. Tetapi kita harus menyerahkan diri dan kesiapan untuk dipakai. Dalam bekerja di ladang Tuhan maupun di mana kita dipakai, kita harus taat dan setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Salah satu contoh yang Kakak Vikaris ingin bagikan kepada adik-adik ialah ketika adik-adik ditugaskan dari bunda-bunda untuk memimpin doa atau memimpin ibadah, seringkali kita melakukan penolakan. Nah, coba kita lihat dari sikap dan teladan dari Nabi Yesaya. Pada saat itu, ia tidak melakukan tawar-menawar bersama-sama dengan Allah, tetapi ia menyerahkan dirinya seutuhnya untuk melayani Allah. Nah, sekarang ini Kakak Vikaris mau mengajak kita untuk terus dapat mencontohi sikap dan teladan dari Nabi Yesaya. Sekian cerita kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita tentang Nabi Yesaya. Saat ini Kakak Vika mengundang kita semua berdiri. Kita bersama-sama angkat pujian, biar terima kasih atas penyertaan-Mu di keadaan kami pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semua itu bisa menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah dan yang ada di studio. Tuhan berkati kami semua. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Tolong kami dengan hikmat-Mu agar dapat melalui proses sekolah secara online dengan baik. Agar kami menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Berkati juga bunda-bunda kami yang setia mendampingi dan mengajarkan firman Tuhan bagi kami. Berkati juga orang tua kami, inilah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, bahkan permohonan kami kepadamu. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan kami akan menutup doa ini. Kami meminta berkat penyertaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, mau tinggal menyertai kehidupan kami semua orang yang telah kami doakan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.